Intimidasinya ini seperti apa Bang? Terakhir yang Abang keluarga, kalau saya lihat ini video yang pencegatan istri Bang Rudi, Ya. apakah ada lain-lain lagi Bang yang belum terungkap Bang? Ya memang intimidasi itu nyata tindakan arogansi. Tapi saya ini pada prinsipnya gini, Bu. Kalau bagi saya pribadi itu saya tidak takut dengan model seperti kayak gitu. Saya tidak takut. Tapi yang saya takutkan, kita ini orang yang paham tentang hukum. Kita orang NTT ini mempunyai karakter yang keras juga. Kenapa saya harus ke Jakarta? Saya harus mengambil langkah-langkah hukum. Karena kalau saya terus di NTT, maka langkah hukum itu tidak bisa terjadi. Karena saya dikelilingi oleh keluarga besar. Kan keluarga besar ini cara pandang mereka ini kan berbeda-beda. Orang NTT tahu sendiri. Mereka bilang kalau mau selesai ya sudah kita selesai rame-rame kan. Itu kan dengungan-dengungan itu tuh kan dapat berdampak kepada pelanggaran hukum. Maka sebaiknya saya datang sebagai orang yang memahami hukum dengan cara yang bijaksana, saya datang, saya melaporkan. Saya tidak penting Bapak Kabid Humas, Bapak Kabid Propam menyatakan bahwa tidak ada penyelidikan yang saya lakukan, tidak penting, itu tidak penting. Yang paling penting adalah fakta. Fakta yang bisa mengatakan bahwa itu penting atau tidak. Seperti itu. Oke, berarti keluarga sendiri gimana nih Bang? Abang kan lagi di Jakarta, sedangkan ini kan sampai ke keluarga gitu intimidasinya. Sekarang perlindungannya seperti apa? Kebetulan saya ini orang TTU, jadi saya minta keluarga-keluarga dari TTU untuk datang di rumah saya. Lalu istri saya ini kan orang Rote juga, jadi keluarga-keluarga, family orang Rote datang di rumah. Terus ya membaur kita ini ada keluarga banyak kita banyak campuran gitu. Anak-anak seperti apa Bang? Nih maaf sekali menanyakan karena ini kan udah sampai ke rumah gitu. Berarti langsung mereka juga melihat. Karena saya lihat juga ada datang ya anggota ke rumah ya untuk mau nahan Abang tadinya. Ya, mau penangkapan. Ya itu katanya itu benar atau tidak. Jadi nama Kapolda yang terus dibawa. Nanti mereka ngasih surat dong buat penangkapan? Tidak ada waktu itu. Tidak ada. Hanya saya pikir ada putusan, mau antar putus atau apa. Intinya ada bawa maaf. Tapi maafnya apa saya tidak tahu. Oh gitu? Ya. Nah, jadi anak perempuan saya aja yang takut. Dia sedikit takut. Dia hanya bilang, Bapak mau kiamat. Dia ngomong gitu, Bapak mau kiamat. Oh tidak. Itu Bapak teman-teman. Saya menjelaskan. Itu teman-teman Bapak, kan Bapak polisi, jadi datang lihat Bapak gitu. Jadi saya menjelaskan seperti itu sehingga tidak punya ketakutan. Tapi esoknya dia tidak mau sekolah. Aduh. Nah gitu. Tapi keluarga kasih pengertian, tidak apa-apa itu Bapak pun. Buat lagi muncul pencegatan terhadap istri saya lagi. Setelah itu kan sebelumnya itu ada drone muter-muter di kan. Rasanya gimana gitu. Terbang dekat banget drone. Iya, di atas rumah saya. Oh. Ada videonya. Gitu. Lalu ada akun-akun palsu yang memuat tulisan yang tidak benar, lalu itu dipasang story oleh anggota intelijen. Nah ini kan masa seorang polisi cara berpikirnya seperti itu, hal yang tidak benar kok dipasang di story supaya kenapa polisi itu dianggap aparat yang menegakkan keadilan. Ketika dia menulis sesuatu, memposting sesuatu, nilai benarnya yang masyarakat lihat. Jadi hal tidak benar tapi diposting oleh polisi maka dianggap benar. Kan begitu. Akun palsu. Akun palsu lagi. Gitu. Terus bagaimana kemarin laporannya ke Komnas HAM dan LPSK? Apakah diterima untuk perlindungan dan juga untuk ditemani terus gitu selama proses hukum ini? Ya, kalau untuk di LPSK dan Komnas HAM memang mereka melihat bahwa sudah ada riwayat permintaan perlindungan. Jadi ya ini berkelanjutan sebenarnya. Karena memang sudah banyak informasi juga yang mereka dapat, data-data juga mereka sudah punya. Dan kalau di LPSK itu sudah menurut kami itu sudah oke karena yang tadi saya bilang sudah ada riwayat. Di Komnas HAM juga kita sudah lengkapi syarat-syarat untuk kepentingan perlindungan itu dan karena sifatnya pengaduan,
Jadi itu nanti disesuaikan dengan mekanisme yang ada di Komnas HAM. Dan juga kita mendapat informasi bahwa Komnas HAM juga akan melakukan investigasi sendiri. Oh. Ya, ada beberapa hal. Bahkan juga kemarin itu kita juga baru mendapat informasi terkait dengan hal-hal yang akan dilakukan investigasi oleh Komnas HAM sendiri. Ada banyak hal. Ada banyak hal yang terkait dengan kepolisian, termasuk dengan isu yang, ya isu juga kemarin kita baru tahu sih. Setelah keluar dari Komnas HAM baru kita tahu bahwa ada ini. Terakhir di soal pembangunan rumah Kapolda. Dalam tanda kutip ya, itu katanya sumbernya bukan dari DIPA. Nah, itu juga bagian dari informasi yang kita dapat. Oke, berarti ini Komnas HAM juga ada konsentrasi pada bagian kepolisian di NTT. Di gitu. NTT ternyata. Gitu. Oke. Dan ini secara perlindungan untuk Bang Rudi dan juga keluarga terkait dengan langkah hukum, terkait dengan status di kepolisian seperti apa? Apakah akan naik terus melaporkan ke tingkat Polri atau seperti apa, Bang? Ya, yang pasti tahapan itu kita akan sampai. Sepanjang kita masih ada di Jakarta, kita selesaikan dulu lah semua hal-hal itu. KPK juga nggak sih, Bang? Ya, KPK itu terkait dengan soal penggunaan barcode tadi. Oh, itu mau diaduin ke KPK? Diaduin, karena ya kalau kita... Sudah atau akan? Nanti akan. Oh, akan. Setelah, karena ada agenda-agenda penting lainnya yang harus kita lakukan. Misalkan hari Senin ini ada agenda dengan Komisi 3 DPR RI. Audiensi. Ya, itu kita ada agenda itu. Nah, setelah DPR RI mendapat semua informasi dari kita, baru kita masuk ke Mabes Polri dan KPK. Oh. Biar ada pengawalan langsung dari komisi yang membidangi itu. Oke. Kalau ke Mabes Polri, ini boleh didetailin nggak, Bang? Kira-kira ini yang mau dipermasalahin atau yang diadukan tuh siapa? Ya, kalau yang mau diadukan, yang kita siapkan itu yang pasti beberapa pejabat yang ada di Polda NTT, dan juga sebenarnya kita juga membuat laporan pidana sih terhadap oknum-oknum dari organisasi-organisasi yang secara terang-terangan membuat memframing dan menuduh Rudi, karena tidak mungkin kita lapornya ke Polda lagi. Karena kami sudah bukan tidak percaya sih, tapi dengan situasi ini kami meragukan integritas Polda NTT ketika menerima laporan dari pihak kami gitu. Oke, berarti ini akan panjang nih perjalanannya ya, Bang jalan Ferdi, panjang ya? lah. Begitu, memang bagi kami untuk mencari keadilan itu sangat melelahkan, tetapi ketika negara masih memberikan ruang dan masih banyak orang-orang baik, orang-orang jujur, saya sangka kebenaran akan menemukan jalannya. Oke. Orang yang ngurus hukum aja susah mendapatkan keadilan hukum. Apalagi masyarakat kecil. Oke. Nah, mungkin ini kita closingannya dari Bang Rudi, Bang. Dari semua yang sudah diajukan Komnas HAM, LPSK, ada sejumlah rencana juga, bakal audiensi juga. Apa poin yang Abang pengen dapetin lagi? Pengen kembali ke Polri atau ada sesuatu khusus yang pengen banget Abang direalisasikan di Indonesia kita, Bang? Ya. Jadi gini, mindset yang saya ingin sampaikan di mindset untuk dalam institusi Polri, kita mencintai institusi ini, kita memiliki institusi ini, jangan kita membuat semacam gate pemisah antara golongan di dalam institusi. Di dalam institusi tidak boleh ada golongan. Golongan A, golongan B, golongan C, yang selalu orang ini kasta tertinggi, kasta terendah, tidak boleh seperti itu. Karena kewenangan kita, tujuan, visi misi kita itu satu. Lalu bagaimana kita ada di dalam satu institusi besar dan kita dianggap sebagai kelompok A, kelompok B, ini tidak baik dalam berorganisasi. Yang kedua, saya ini polisi, tapi saya orang NTT. Saya mencintai NTT, saya juga mencintai institusi. Maka saya harus berada di posisi tengah. Saya mencintai institusi, tapi saya tidak bisa mengabaikan hak-hak
masyarakat NTT. Saya mencintai masyarakat NTT, tapi saya juga tidak bisa mengabaikan hak-hak Polri. Yang ketiga, institusi Polri ini bukan satu perusahaan milik individu. Ini adalah satu lembaga yang disiapkan oleh negara untuk masyarakat manusia Indonesia itu dia mencari pekerjaan untuk dia berbakti. Lalu tidak ada sekelompok orang dengan kewenangannya membumi hanguskan orang yang ingin berbakti kepada negara karena dia punya kekuasaan. Jadi institusi Polri dia akan menjadi kuat apabila cara berpikir pemimpin itu yang pertama tuh harus ada kebijaksanaan. Itu selalu saya bilang. Kalau seorang pemimpin dia cerdas, dia pintar, dia berintegritas, tetapi tidak ada kebijaksanaan, dia dapat menjatuhkan institusi itu. Mungkin bagi saya itu. Oke, mungkin ada juga nih karena kita presiden baru dengan adanya hal-hal yang abang alamin gitu bang. Bapak Presiden, saya mengikuti profil Bapak Presiden sudah sejak lama. Salah satu yang Bapak Presiden lakukan itu bagaimana Bapak juga pernah memperjuangkan salah satu saudari kita namanya Wilfrida Soik. Dia adalah korban perdagangan orang. Bapak memperjuangkan dia yang harusnya dihukum mati, tetapi Bapak selamatkan dia untuk menjadi manusia yang layak hidup di negara Indonesia. Maka dari itu permintaan saya, Bapak perhatikan NTT, karena NTT ini selalu dikategorikan provinsi yang miskin, provinsi dengan sumber daya manusia yang berbeda dengan provinsi yang lain. Jadi berikanlah perhatian lebih baik dari penegakan hukum tentang ekonomi kerakyatan NTT sehingga masyarakat NTT lebih produktif. Mungkin dari saya seperti itu. Oke, terima kasih waktunya Bang Rudi dan juga Bang Ferdi ini. Semoga lancar-lancar semua proses hukum yang akan diambil. Kita nanti menunggu ya informasi terbaru dari Bang Rudi juga dari Bang Ferdi. Kalau gitu Tribuners, itu dia perbincangan kita. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fiat Yovani Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa.